Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan judul khotbah saya adalah Saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan orang percaya, kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera bukan sekedar kata-kata, tetapi damai sejahtera itu adalah kehidupan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, damai sejahtera di mana kita hidup di dalamnya, berarti kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Saudara, bahasa Ibrani daripada damai sejahtera adalah shalom. Shalom bukan sekedar tidak ada peperangan atau tidak ada tantangan, tetapi shalom di dalam bahasa Ibrani, yaitu damai sejahtera, berarti ada keselarasan. Kedua, ada keutuhan, utuh, penuh. Kebaikan, kehidupan yang sejahtera, ada keberhasilan di dalam. Ini luar biasa sekali. Kalau kita tinggal di dalam damai sejahtera, kita tinggal di dalam suatu paket kesempurnaan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau Anda tinggal di dalam Tuhan, Anda ada di dalam Dia. Anda ada di dalam segala sesuatu yang Allah sediakan buat kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Damai sejahtera sangat penting sekali bagi orang percaya. Sebab damai sejahtera, firman Allah berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, bukanlah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Tapi damai sejahtera yang ada di dalam Allah, ada di dalam Kristus. Dan Kristus adalah kepenuhan Allah. Segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara, di dunia ini tidak ada jawaban. Segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita tidak menerima jawaban yang berasal dari dunia. Tetapi jawaban sesungguhnya berasal daripada Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita telah menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita, itu harus jawabannya bersumber dari Allah. Katakan amin. Haleluya. Dan kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang membawa damai sejahtera itu. Kristuslah damai sejahtera itu sendiri, saudara yang kekasih. Untuk itu, saudara yang kekasih, marilah kita hidup di dalam damai sejahtera. Nah, ada 5 hal yang akan kita belajar pada hari ini. Pada waktu kita hidup di dalam damai sejahtera, saudara yang kekasih, kita akan lihat satu persatu ayat-ayatnya, di mana pada waktu kita hidup di dalam damai sejahtera, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama tolong ditampilkan, yaitu 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara-saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Perhatikan. Yang saya mau ambil di sini adalah, tetapi kalau orang yang tidak beriman, ya, jadi di dalam hal ayat ini, kalau kita berjalan di dalam damai sejahtera, berarti kita berjalan di dalam iman. Saudara, kalau Anda memiliki damai sejahtera, Anda akan hidup di dalam iman. Firman Allah berkata bahwa orang benar akan hidup di dalam iman. Berjalan di dalam iman, meraih masa depan dengan iman. Dan tanpa iman
Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita tidak hidup di dalam iman, kita hidup di dalam dosa, atau kita hidup di luar Allah. Saudara, pada waktu ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita bisa berjalan dengan iman. Penting sekali, saudara yang kekasih, karena orang percaya dasar hidupnya adalah iman. Iman adalah filsafat dari orang Kristen. Filsafat kekristenan adalah iman. Tetapi filsafat dunia ini adalah pikiran manusia. Itulah sebabnya, saudara, pikiran manusia ini itu harus metanoia, harus bertobat, harus hidup di dalam pola kehidupan manusia baru, yaitu manusia yang ada di dalam Kristus. Karena kalau kita tidak hidup di dalam manusia, di dalam Kristus, pikiran ini adalah medan pertempuran. Pikiran inilah yang dipakai oleh dunia. Pikiran inilah, saudara yang kekasih, yang di mana anak-anak Tuhan diserang. Saudara, pikiran ini adalah medan pertempuran. Karena pikiran ini selalu mau berkata tentang yang nyata, yang kelihatan, yang masuk di akal. Nah, ini sangat berbahaya sekali, saudara yang kekasih. Kalau kita tidak hidup di dalam damai sejahtera. Saudara, seseorang yang tidak ada damai, hidupnya tidak enak. Pikirannya berkecamuk, pikirannya bertempur setiap saat. Dan akhirnya banyak orang jadi stres, jadi frustasi. Bahkan tidak banyak orang, tidak sedikit orang yang mati karena stres. Betul, saudara kekasih? Damai sejahtera sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya harus hidup di dalam damai sejahtera. Pada waktu kita hidup di dalam damai sejahtera, kita bisa berjalan di dalam iman. Iman, Ibrani 11 ayat 1 berkata, adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun saudara kita percaya. Ibrani 11 ayat 1 berkata secara komplit begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti pada waktu kita berharap, orang percaya, saudara, jawabannya sudah ada. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari yang tidak kita lihat. Berarti pengharapan kita sudah ada jawaban, tapi kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani ini. Kalau orang dunia harus perlu bukti. Ini filsafat dunia. Semua dikelola oleh pikiran, dan semua dikelola oleh apa yang dilihat, kenyataan yang ada. Tetapi iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya Tuhan Yesus, surga kita belum pernah lihat dan kita belum pernah ke sana. Tapi inilah iman orang Kristen, kita percaya. Makanya Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Katakan amin. Saudara, pada waktu dalam sejahtera, kita bisa berjalan di dalam sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat, namun kita percaya sudah terjadi. Contoh, kalau Anda sakit, Anda telah berkata bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, atau oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, atau oleh nama Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Saudara belum melihat kesembuhan itu nyata, tetapi Anda sudah percaya bahwa kesembuhan lihat, namun kita percaya yang bukti yang tidak kita lihat, tapi sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita akan lihat secara fisik itu terjadi. Boleh bilang amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi dengan kata lain, kalau kita berjalan di dalam damai sejahtera, ada damai sejahtera Kristus, saudara, kita akan berjalan di dalam iman, di dalam hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama, saudara kekasih. Yang kedua, kita lihat di Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
Saudara yang kekasih, pada waktu kita berjalan di dalam damai sejahtera, situ iblis dihancurkan. Haleluya. Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah berpindah tempat. Kita telah berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Yang tadinya dikuasai oleh si jahat. Saat kita menerima Tuhan Yesus, kita telah dibebaskan. Kita telah berpindah tempat. Yang menguasai kita bukan lagi si jahat, bukan lagi roh jahat, bukan lagi dunia ini, bukan lagi si iblis, tetapi yang menguasai kita adalah roh kebenaran, roh Allah. Katakan amin. Haleluya. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, dan firman Allah berkata, pada waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib, dia berkata, it is finished. Saudara yang kekasih, it is finished ini, atau sudah selesai ini, mengandung arti bahwa dia juga sudah menghancurkan orang percaya. Katakan amin. Jadi orang percaya tidak di dalam kuasa daripada kerajaan kegelapan. Karena kita bukan milik dunia ini, tapi kita milik Tuhan Yesus. Amin. Dunia ini sudah jatuh. Dunia ini sudah ada di bawah pemerintahan kerajaan kegelapan. Kita tidak lagi mengikuti arus dunia ini, tidak lagi ditawan oleh roh-roh dunia, tapi kita telah berpindah tempat menjadi milik Kristus. Dan Kristuslah lewat Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Dan iblis ada di mana, saudara? Iblis ada di bawah telapak kaki kita. Amin. Iblis telah dihancurkan. Untuk itu kita orang-orang percaya, saudara, kita telah diberi otoritas, telah diberi kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita untuk menghancurkan iblis. Di mana kita menginjak-injak segala rencana, rancangan, perbuatan iblis yang dia rancangkan, yang dia kirim untuk kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita, untuk pekerjaan kita, untuk apapun yang Bapak, yang Tuhan kita sediakan bagi kita. Saudara yang kekasih, kita bisa hancurkan segala tipu daya, intimidasi, rencana, rancangan yang iblis lakukan, yang iblis rencanakan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Ini luar biasa, saudara yang kekasih. Pada waktu damai sejahtera memerintah dalam kehidupan kita, pada waktu ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, iblis pasti dihancurkan. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat di Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita. Jadi Yesus adalah damai sejahtera kita. Kristus adalah damai sejahtera orang percaya. Waktu Anda memiliki Kristus, Anda memiliki damai sejahtera. Yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi pada waktu, saudara kekasih, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berjalan di dalam damai sejahtera itu sendiri, kita sedang berjalan di dalam persatuan. Saudara, firman Allah berkata, di mana ada kesatuan, di mana ada persatuan, di situ berkat-berkat Allah akan diperintahkan kepada kita. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini sesuatu yang luar biasa. Amin, sudah kekasih. Jadi pada waktu Anda memiliki damai sejahtera, Anda sedang berjalan di dalam berkat-berkat Allah. Haleluya. Saudara, cuma ada dua kan? Kutuk atau berkat. Ya, jadi orang percaya harus hidup di dalam berkat. Amin. Kita tidak hidup di dalam kutuk. Ya, jadi orang percaya menceritakan berkat, hidup di dalam berkat, berjalan di dalam berkat. Saudara, bahkan masa depan kita, masa depan yang diberkati, masa depan keluarga kita adalah masa depan yang diberkati. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah memiliki damai sejahtera, yaitu telah memiliki Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja bagi kita. Amin. Haleluya. Untuk itu, saudara yang percaya, saudara yang kekasih, berkat itu bukan sesuatu yang asing buat orang percaya. Amin. Berkat itu adalah sesuatu yang sangat familiar, sangat kita kenal, sesuatu yang menjadi kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata, saudara yang kekasih, Dia akan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin.
Haleluya. Saudara yang kasih, kalau Tuhan memberikan berkatnya, Dia perintahkan kepada saya, pasti berkat itu sampai kepada saya. Amin. Kalau Tuhan memerintahkan berkat itu pergi ke Bapak Noldi, pasti sampai ke Bapak Noldi. Amin. Sampai kepada keturunannya, sampai kepada anak cucunya, sampai kepada generasi demi generasi di bawah dia. Katakan amin. Saudara, ini menjadi milik kita. Ya, haleluya. Saudara yang kekasih, di mana ada damai sejahtera. Pada waktu damai sejahtera itu bekerja di dalam kita. Pada waktu kita berjalan di dalam damai sejahtera, saudara, kita ada persatuan. Kita bersatu, bersekutu dengan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Kita menjadi satu di dalam Dia. Semua kepenuhan Allah, semua berkat-berkat Allah, semua itu disediakan bagi kita, dan semua itu menjadi milik kita. Haleluya. Saya Anda, berkat apa yang kau perlukan pada hari ini? Berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat penyertaan Allah, berkat masa depan, berkat masa depan untuk anak cucu kita. Berkat apapun yang kau perlukan, financial, keberhasilan, keberuntungan, semua berkat-berkat yang Tuhan miliki, yang ada di dalam Allah, ada di dalam Kristus. Kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Semua itu ada di dalam Kristus. Pada waktu kita memiliki Kristus, kita memiliki damai sejahtera. Kita berjalan di dalam damai sejahtera. Katakan amin. Haleluya. Waduh, ini luar biasa, saudara. Damai sejahtera, shalom, amin, adalah keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, keberhasilan di dalam segala bidang. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa yang berkati hari ini? Haleluya, haleluya. Saya sangat diberkati, saudara yang kekasih. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk saya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya kita lihat. Nomor 4. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tolong jangan dihapus dulu ya, saya mau Anda baca ayat ini luar biasa. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi telah dibatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya. Perhatikan di sini, saudara yang kekasih. Silakan saya selesai dengan ayat ini. Saudara, pada waktu kita memiliki damai sejahtera, itu kita memiliki Kristus, kita hidup di bawah anugerah. Kita sedang hidup di bawah anugerah. Ayat ini dikatakan sejak Yesus mati, atau sebab karena kematian Yesus, saudara, sebagai manusia, hukum Taurat telah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Pay attention ini, perhatikan. Pada waktu di perjanjian lama, mati atau orang percaya hidup dalam hukum Taurat. Dan ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum Taurat itu. Yaitu, hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa kepunyaan Allah. Di mana ada ketentuan. Kalau bangsa atau umat kepunyaan Allah ini melanggar ketentuan yang ditetapkan, itu ada harga yang dibayar. Ada ada resiko. Itulah sebabnya kalau kita lihat Musa sehebat itu, perbuatan satu dosa saja tidak bisa membawa dia masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, Allah itu
ada hukum, atau Allah itu adalah hukum juga. Apa yang dia katakan itu bentuknya hukum. Kalau dia bilang A, saudara, dan Anda melanggar, itu ada hukum, ada konsekuensi. Nah, di perjanjian ini, umat Allah hidup di dalam hukum-hukum dan ketentuan yang telah Tuhan tetapkan. Dan tidak ada satu manusia pun atau umat Allah di perjanjian lama yang bisa melakukan seluruh hukum Allah. Gak bisa. 100% gak bisa. Terus menerus melakukan hukum Allah. Saudara, ya kita sudah mengerti sebagai manusia ya. Untuk bangun aja janji sama Tuhan. Ya, mau bangun jam 5. 1 minggu berhasil kan? 1 minggu berikutnya udah 5:05. Betul? Tapi udah janji pakai nangis-nangis, pakai doa puasa. Benar? Ya? Udah berjanji, minggu depannya, aduh 5:05. Kalau Anda jam 5 dan 5:01, hello, ya, berarti Anda mengingkari janji, betul atau tidak? Ya, nah, saudara yang kekasih, betapa ketatnya pada waktu orang-orang percaya hidup di dalam hukum Taurat. Saudara, mereka tidak bisa memenuhi tuntutan Allah. Tetapi puji nama Tuhan, setelah kematian Yesus, pada waktu Yesus telah mati, menjadi sebagai manusia, dikatakan dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya apa di sini? Artinya, yang manusia tidak mampu lakukan, Allah lah yang melakukannya buat kita. Boleh bilang amin? Haleluya. Sehingga kita bisa menjadi orang benar. Kita bisa dibenarkan bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita berbuat terus-menerus kebenaran, tetapi Allah lah yang kita melakukan kebenarannya di atas kayu salib buat kita. Haleluya. Sehingga dia bisa membenarkan orang percaya. Ini anugerah. Amin. Kalau kita berjalan di dalam damai sejahtera, kita berjalan di dalam anugerah Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, waktu kita berjalan di dalam Kristus, kita berjalan di dalam damai sejahtera. Jadi orang percaya setiap hari hidupnya berjalan di dalam anugerah Allah. Nah, saudara, hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah. Katakan amin. Haleluya. Dan Allah tinggal di dalam kita. Dialah dengan kuasa Roh Kudus, firman Allah yang telah dinyatakan, perintah-perintah, hukum-hukum Allah, saudara, bisa dilaksanakan bukan dengan kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi dengan kuasa Allah yang ada di dalam kita. Untuk itu, pada waktu Anda mau melakukan firman Allah, jangan coba-coba pakai lakukan dengan kedagingan. Tetapi Anda harus mengizinkan Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus, Engkau yang memimpin, Engkau yang mengambil alih hidupku pada hari ini, Engkau yang menguasai aku, Engkau yang membuat firman-firman itu terjadi di dalam kehidupanku. Boleh bilang amin? Haleluya. Kita harus menginginkan Tuhan, saudara, dan berbicara juga anugerah, saudara yang kekasih, berbicara tentang kemenangan yang sepenuhnya. Karena saudara yang tadi saya katakan, kalau ada salah satu aja kita nggak bisa lakukan di dalam firman Allah, ya, seperti Musa di hukum Taurat, zaman hukum Taurat, Musa ini tidak bisa masuk tanah Kanaan. Betul? Jadi saudara yang kekasih, itu bagaimana konsekuensinya itu sangat-sangat berat. Karena ini Allah berhadapan dengan hukum Allah. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, Tuhan telah mengambil hukum-hukum itu, memberikan kasih-Nya bagi kita. Katakan amin. Ya, makanya dikatakan dengan kasih karunia kita diselamatkan. Haleluya. Jadi di mana di kitab Roma berkata, di mana dosa semakin bertambah, di situ kasih karunia semakin melimpah. Jadi dengan kata lain, di mana ada dosa, saudara, Anda datang kepada Dia, Anda diampuni. Katakan amin. Haleluya. Ini kasih karunia, dan pada waktu Anda diampuni, di situ Anda berjalan dengan kepenuhan, dengan kuasa Allah, dengan berkat Allah, dengan janji Allah, dengan firman Allah, dengan masa depan yang Allah tentukan bagi Anda, dengan kehidupan yang berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Saudara, untuk ayat ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sel-sel grup yang ada. Saya akan kembali ke Amerika.
Saudara, ada banyak orang bilang, waduh, ternyata kalau Ibu Desi travel pergi keluar lebih enak ada di Amerika. Jadi bisa hadir di sel-sel grup katanya. Ya, karena kalau pergi kayak gini, saking sibuknya, kadang di sel grup udah nggak bisa hadir. Betul, saudara yang kekasih, banyak acara yang saya miss ya, yang yang rutin ya, yang ada di kita. Tetapi saudara, Injil juga tetap harus diberitakan. Amin. Haleluya. Suatu hari saya berdoa supaya gereja ini benar-benar semuanya akan bangkit. Gantian keluar ya, untuk memberitakan. Amin. Haleluya. Saudara, saya begitu percaya tahun ini ada banyak jiwa akan dimenangkan untuk Allah. Ada amin? Amin dulu dong. Semua haleluya. Iya, haleluya. Saudara, mari supaya bukan hanya kita yang berjalan dalam damai sejahtera, tapi biar lebih banyak orang lagi. Bahkan kita rindu buat semua orang yang masih ada di luar sana, yang belum punya Yesus, yang belum punya damai sejahtera, mereka boleh memiliki damai sejahtera seperti kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, waktu Anda memiliki damai sejahtera, ini Anda memiliki segala-galanya. Haleluya. Untuk itu saudara yang kekasih, kita akan belajar nanti di sel-sel grup ya. Oke, saudara yang kekasih, itu 4. Sekarang nomor 5, kita akan lihat ini yang terakhir ya, ayat terakhir. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Saudara, ya, saudara yang kekasih, pernah dengar banyak akal? Ya, itu strategi-strategi manusia. Saudara, saudara yang kekasih, segala strategi-strategi manusia itu dikalahkan pada waktu ada damai sejahtera. Itu melampaui hati dan pikiran kita. Saudara, manusia yang normal itu berjalan dengan pikiran dan hati manusianya, berjalan dengan akalnya sendiri. Saudara yang kekasih, tetapi waktu damai sejahtera memerintah, waktu kita berjalan dengan Kristus, dengan damai sejahtera itu, saudara, itu melampaui segala sesuatu. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda pernah masuk ke titik di mana Anda berpikir, waduh ini luar biasa banget, waduh saya kok pintar banget ya, waduh dengan usaha saya bisa memiliki rumah ini, saya bisa memiliki kekayaan ini, waduh dengan kehebatan saya bisa begini dan begitu, dengan hati saya bisa punya belas kasihan kepada orang banyak, saya bisa nyumbang sana nyumbang sini, saya bisa jadi ini jadi itu, apapun. Name it. Katakan itu, saudara yang kekasih. Bikin list apa yang sudah Anda lakukan. Dan keberhasilan apa yang paling sukses. Kehebatan apa yang paling sukses di dalam hidupmu. Kalau bukan di dalam hidupmu, mungkin di dalam orang yang Anda lihat di dunia ini. Siapa? Yang Anda bilang, waduh ini orang yang paling kaya di dunia. Ini orang yang paling pintar di dunia, Einstein. Ini siapa lagi? Waduh ini orang strateginya hebat banget. Waduh ini orang luar biasa yang Anda pernah lihat di dunia ini. Mungkin Anda juga salah satu pengagum dari orang-orang ini, saudara kekasih. Silakan tulis nama-nama orang itu. Tetapi saya mau katakan, itu hanya seperti atau sejauh Anda berpikir, sejauh akalmu berjalan, sejauh hatimu terjangkau, yang Anda bisa lihat pakai matamu sendiri. Tetapi pada waktu damai sejahtera Allah itu berdiam, bergerak, saudara memimpin hidupmu, Anda berjalan dalam damai sejahtera itu, saudara, segala yang pernah terbaik yang pernah Anda lihat, yang pernah terjadi di dalam hidupmu, saudara, lebih daripada itu yang Anda akan alami bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya firman Allah berkata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah Anda pikirkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu yang Tuhan sediakan bagi kita.
Haleluya. Haleluya. Yang tidak terselami, tidak terjangkau. Itulah sebabnya saya mau katakan, berhenti memakai pikiran, berhenti memakai akalmu, berhenti memakai perasaanmu. Katakan amin. Haleluya. Itu hanya akan menghancurkan hidupmu. Karena inilah yang iblis mau dalam hidupmu. Tetapi mari kita sadar, Kristus damai sejahtera itu telah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dialah yang akan menata hati dan pikiran kita. Amin. Yang melampaui hati, pikiran, akal kita. Katakan amin. Dia akan membawa Anda berjalan di dalam hal-hal yang tidak mungkin bagi Anda, itu mungkin bagi Kristus. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiranmu. Kalau pikiranmu, aduh ini udah tidak mungkin lagi. Waduh, ini udah deadline. Ini sudah waktu jatuh tempo. Ini sudah tidak mungkin. Dokter bilang A, dokter bilang waktunya tinggal 3 hari. Saudara, uang tagihan. Waduh, ada tagihan datang. Waduh, ada ini, ada itu. Kok sakit terus-menerus? Kok ini tidak ada jalan keluar? Waduh, kok anak-anak saya kayak begini? Kok orang tua saya seperti ini? Anda mulai berjalan dengan akal pikiranmu. Haleluya. Saudara, saya mau katakan bahwa waktu Anda berjalan dalam damai sejahtera itu akan memerintah engkau melampaui akal dan pikiranmu. Katakan amin. Melampaui hatimu, dan inilah yang akan Tuhan kerjakan bagimu. Sehingga apa yang tidak masuk di akal, apa yang gak bisa terjangkau dengan engkau, yang tidak ada jalan keluar, Anda sudah pikirkan tidak ada jalan keluar, sehingga Anda merasa sedih. Akalmu sudah dibolak-balik ke sana kemari, tetap tidak ada jalan keluar. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dia melampaui segala sesuatu yang tidak ada jawaban lewat pikiran dan akal yang sudah Anda kelola dan hatimu. Boleh bilang amin. Inilah damai sejahtera. Inilah damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Bukanlah damai sejahtera yang datang dari dunia. Tapi itu datang daripada Allah. Yaitu ada di dalam Kristus. Dan Kristus adalah kepenuhan Allah yang tinggal di dalam kita. Anda memiliki damai sejahtera. Anda memiliki kehidupan yang selaras dengan seluruh apa yang Tuhan janjikan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah timbul di dalam pikiranmu, yaitu juga Anda sedang berjalan di dalam keutuhan seluruh kepenuhan Allah. Berbicara kepenuhan Allah, sebuah yang ada di dalam Allah, tersedia di dalam Kristus. Dan semua kebaikan yang Allah miliki ada di dalam Kristus. Kesejahteraan, sejahtera tahu saudara kekasih? Yaitu sejahtera itu makmur, amin, tidak kekurangan sesuatu apapun, amin, dan keberhasilan di segala bidang. Inilah damai sejahtera, saudara. Semua ini menjadi milik bagianmu. Ini yang disediakan Allah bagi kita. Damai sejahtera sudah ada di dalam kita. Marilah kita berjalan setiap hari di dalam damai sejahtera, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nama Tuhan diberkati. Amin.